Apalagi jika ditambah dengan nyanyian, kita pun semakin betah duduk mendengar hingga selesai ya. Namun, pernah nggak terpikirkan bagaimana proses terjadinya bunyi pada gitar? Nah, pada saat sinar gitar dipetik, senar akan bergetar. Gelombang yang dihasilkan oleh getaran sinar gitar akan masuk ke dalam lubang pada gitar dan akan menghasilkan bunyi. Getaran tidak hanya terjadi pada senar gitar, tetapi juga pada pendulum atau bandul yang bergerak bolak-balik seperti ini. Pada video kali ini, kita akan belajar IPA kelas 8 tentang getaran. Yuk kita belajar dengan menyenangkan. Sebelum kita mempelajari materi tentang getaran, yuk kita buka dulu KD dan tujuan pembelajaran kita kali ini. KD 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran keduanya dan sistem sonar pada hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep getaran dan besaran-besaran yang terkait. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan persamaan frekuensi dan periode. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah getaran ya? Sebenarnya, apa sih pengertian getaran itu? Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik melewati titik setimbangnya. Coba kalian perhatikan dulu skema berikut ini. Jika titik B adalah titik setimbang, maka suatu benda dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik melewati titik setimbangnya. Satu getaran adalah gerakan benda dari suatu titik awal dan kembali ke titik semula. Jika A adalah titik awal getaran, maka perhatikan ya. Satu getaran adalah jika benda bergetar dari A ke B, ke C, ke B, lalu ke A lagi. Lalu, jika hanya setengah getaran, bagaimana? Jika benda bergerak dari titik A, setengah getaran adalah dari titik A ke B, lalu berakhir di C. Sekarang, apabila benda bergetar dari A ke B saja, berarti benda sudah berapa getaran ya anak-anak? Wow, excellent! Benar, 1/4 getaran. Sekarang, kita ukur panjang simpangan getaran dari A ke B serta dari B ke C dengan menggunakan penggaris. Panjang simpangan yang kalian ukur tersebut adalah yang kita kenal sebagai amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Jika B adalah titik setimbang pada bandul, maka besar amplitudonya adalah dari A ke B atau dari B ke C. Jangan lupa gunakan satuan panjang ya. Selain amplitudo, kita akan mempelajari 2 besaran yang lain, yakni frekuensi dan periode. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu satuan waktu atau detik. Atau secara matematis dapat ditulis seperti ini. F sama dengan N per T. Dengan F adalah frekuensi, N adalah banyaknya getaran, T adalah waktu getar. Yuk kita coba ke contoh soalnya. Sebuah bandul bergetar melewati lintasan A, B, C, B, A, B, C dalam waktu 3 saat. Berapakah frekuensi bandul tersebut? Sebuah bandul bergetar melewati lintasan A, B, C
B, A, B, C. Artinya benda sudah melakukan berapa getaran? Ya, betul, 1,5 getaran. Maka N sama dengan 1,5 getaran. Dalam waktu 3 sekon. Itu berarti waktu yang dibutuhkan 3 sekon. Waktu simbolnya adalah huruf T sama dengan 3 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa frekuensi bandul tersebut. Frekuensi simbol matematisnya adalah huruf F. Maka ditanya F sama dengan berapa? Kita jawab dengan persamaan yang tadi sudah kita pelajari. F sama dengan N per T. Atau untuk mempermudah kita menghafalkan rumusnya, kita bisa menggunakan fakta. F sama dengan N per T. N 1,5 getaran per T 3 sekon. Maka menghasilkan besaran frekuensi sama dengan 0,5 Hz. Mudah ya? Berikutnya, periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Secara matematis, periode dapat kita hitung dengan rumus T sama dengan T per N, di mana T adalah periode bersatuan sekon, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu getar dengan satuan sekon. Untuk lebih mudah mengingat rumus tentang periode, kita bisa gunakan titik. T sama dengan T per N. Titik. Mudah kan? Nah anak-anak, rumus frekuensi dan periode sebenarnya hanya dibalik saja. F, N per T, pantang. Dan T sama dengan T per N, titik. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka berlaku persamaan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per N. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 10 Hz. Tentukan A, periode getaran, B, banyaknya getaran dalam 1 menit. Ingat, kita tetap harus mengerjakannya dengan persamaan matematis. Diketahui besaran frekuensi atau F sama dengan 10 Hz. Dan yang ditanyakan ada dua. Yang pertama, besaran periode atau T. Dan yang B adalah banyaknya getaran atau N dalam 1 menit. Kita jawab satu persatu ya. T sama dengan 1 per F. Maka sama dengan 1 per 10 atau 0,1 sekon. Selesai deh jawaban yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B. Ingat bahwa satuan internasional untuk waktu adalah sekon. Maka 1 menit pertama kali harus kita ubah dulu menjadi sekon, di mana 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk mencari banyaknya getaran dalam waktu tertentu, kita bisa menggunakan dua rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita bisa gunakan N sama dengan N per T atau T sama dengan T per N. Kita cukup gunakan salah satunya saja. Kali ini, Bu Guru Ambar akan menggunakan rumus fakta ya. F sama dengan N per T. Maka 10 sama dengan N dibagi 60. 10 kali 60 sama dengan N, maka besarnya N sama dengan 600 getar. Demikian tadi adalah semua tentang materi getaran. Perlu kita ketahui juga anak-anak bahwa ilmu yang baru saja kita pelajari, yakni tentang getaran, adalah awal mula ilmu-ilmu yang kemudian dipakai dalam kamera dan perlengkapan mobil seperti klakson, bahkan dipakai dalam bidang militer, yaitu radar
yang digunakan untuk mendeteksi rudal atau misil sehingga dapat menyelamatkan hidup para anggota militer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan